Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi anggaran tenaga kerja langsung. Dengan anggota, saya sendiri, Albiri Yusuf Wijaya, Sifti Nur Asfia, Lelati Nisfi, Siti Asyah Maulida. Definisi tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan yang upahnya adalah bagian yang besar dalam memproduksi produk. Atau tenaga kerja langsung adalah perencanaan rinci mengenai biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk produksi yang akan datang. Tenaga kerja dibedakan dalam dua jenis tenaga kerja, yaitu 1. Tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, baik barang atau jasa, contohnya tenaga kerja yang berada di bagian produksi barang. Merupakan tenaga kerja yang berhubungan dengan suatu barang atau produk, tapi tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. 2. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja yang bekerja untuk memperlancar proses produksi dan tidak terlibat dalam proses produksi, contohnya tenaga kerja yang merancang atau mendesain suatu produk yang akan dipasarkan. Fungsi anggaran tenaga kerja langsung. 1. Penggunaan TKL, tenaga kerja langsung, dan biaya yang lebih terencana. 2. Harga pokok dapat dihitung dengan tepat. 3. Dapat digunakan sebagai alat pengawas. 4. Alat pengawas biaya tenaga kerja. Tujuan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. 1. Merencanakan jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung. 2. Merencanakan tarif upah kerja. 3. Merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk perhitungan anggaran produksi. 4. Perencanaan kebutuhan dana untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung. 5. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja langsung. Manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. 1. Penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. 2. Pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. 3. Harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat. Lalu yang keempat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran produk, standar waktu untuk menyelesaikan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar waktu yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan cara 1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode lalu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. 3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. 4. Mengadakan taksiran wajar. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. 1. Sistem pembayaran upah menurut waktu, yaitu menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing karyawan berdasarkan waktu lamanya bekerja. 2. Sistem pembayaran upah menurut suatu hasil, yaitu menentukan besar kecilnya upah berdasarkan jumlah satuan unit yang dihasilkan oleh masing-masing setiap karyawan. 3. Pembayaran upah insentif, yaitu menentukan besar kecilnya upah berdasarkan pada prestasi atau keterampilan kerja karyawan. Sumber data dan formula anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. 1. Anggaran jam tenaga kerja langsung. Jam kerja langsung merupakan satuan waktu jam atau menit
yang dibutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit produksi. Untuk satu periode, besar kecilnya jam kerja langsung tergantung pada 1. Anggaran produksi, tergantung pada kebijakan produksi yang digunakan. 2. Standar pemakaian jam kerja langsung yang dapat diketahui dari observasi. Perhitungan satu periode saja. Dari data histori dari standar pesaing, dari standar yang ditetapkan industri. Rumus anggaran jam tenaga kerja langsung. Anggaran jam tenaga kerja langsung sama dengan produksi kali standar JKL. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung (BTKL) adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Anggaran biaya tenaga kerja langsung: 1. Jumlah barang yang diproduksi. 2. Jam buruh langsung yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang. 3. Tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. 4. Jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. 5. Waktu produksi barang, bulan atau kuartal. Rumus: biaya tenaga kerja langsung sama dengan waktu kerja kali upah. Model perhitungan biaya tenaga kerja langsung direct labor. Kasus perhitungan. Apabila untuk membuat satu unit brownies harus melalui dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Manajer berasumsi DLH atau Direct Labor Hours UD Amanda bagian 1 sebesar 0,6 DLH dan bagian 2 sebesar 0,4 DLH. Asumsi selanjutnya, DLC per DLH untuk daerah Tegal bagian 1 sebesar Rp15.000 dan bagian 2 sebesar Rp10.000. Untuk daerah Brebes bagian 1 sebesar Rp12.000 dan bagian 2 sebesar Rp8.000. Berdasarkan anggaran produksi UD Amanda tahun 2018, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. DLC per DLH daerah Tegal bagian produksi 1 sebesar Rp15.000, bagian produksi 2 sebesar Rp10.000, DLC per DLH daerah Brebes bagian 1 sebesar Rp12.000, bagian produksi 2 sebesar Rp8.000. Berikut adalah tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung UD Amanda tahun 2018. Pada daerah Tegal, anggaran produksi untuk triwulan 1 bagian 1 dan bagian 2 sebesar Rp1.566 diperoleh dari perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit bagian 1 sebesar 0,6, bagian 2 sebesar 0,4 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLH sebesar 39,60 dan bagian 2 sebesar 626,40 diperoleh dari perhitungan dari kasus. DLC per DLH bagian 1 sebesar Rp15.000, bagian 2 sebesar Rp10.000. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 2 bagian 1 dan bagian 2 sebesar Rp1.772 diperoleh dari hasil perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 2 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4. Jumlah DLH triwulan 2 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 1.772. DLH per DLH triwulan 1 bagian maksud saya DLC per DLH triwulan 2 bagian 1 sebesar Rp15.000 dan bagian 2 sebesar Rp10.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 3 bagian 1 dan bagian 2 sebesar 1.181 diperoleh dari hasil perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 3 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4.
Jumlah DLH triwulan 3 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 1181. DLC per DLH triwulan 3 bagian 1 sebesar 15.000 dan bagian 2 sebesar 10.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 4 bagian 1 dan bagian 2 sebesar 789 diperoleh dari hasil perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 4 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4. Jumlah DLH triwulan 4 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 789. DLC per DLH triwulan 4 bagian 1 sebesar 15.000 dan bagian 2 sebesar 10.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Jadi jumlah total DLH diperoleh dari jumlah triwulan 1 ditambah jumlah triwulan 2 ditambah jumlah triwulan 3 ditambah jumlah triwulan 4, hasilnya 5.308. Sedangkan total jumlah DLC sebesar 69.004.000 rupiah diperoleh dari 20.358.000 ditambah 23.036.000 dan 15.353.000 serta 10.257.000. Pada daerah Brebes, anggaran produksi untuk triwulan 1, bagian 1 dan bagian 2 sebesar 206 diperoleh dari perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 1, bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4. Jumlah DLH triwulan 1 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 206. DLC per DLH triwulan 1 bagian 1 sebesar 12.000 dan bagian 2 sebesar 8.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 2 bagian 1 dan bagian 2 sebesar 443 diperoleh dari perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 2 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4. Jumlah DLH triwulan 2 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 443. DLC per DLH triwulan 2 bagian 1 sebesar 12.000 dan bagian 2 sebesar 8.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 3 bagian 1 dan bagian 2 sebesar 295 diperoleh dari hasil perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 3 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4. Jumlah DLH triwulan 1 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 295. DLH per DLH triwulan 1 bagian 1 sebesar 12.000 dan bagian 2 sebesar 8.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Anggaran produksi untuk triwulan 4 bagian 1 dan bagian 2 sebesar 347 diperoleh dari hasil perhitungan kasus sebelumnya. DLH per unit triwulan 4 bagian 1 dan bagian 2 diperoleh dari studi kasus sebesar 0,6 dan 0,4.
Jumlah DLH triwulan 4 diperoleh dari perhitungan bagian 1 dan bagian 2 sebesar 347. DLC per DLH triwulan 4 bagian 1 sebesar 12.000 dan bagian 2 sebesar 8.000 diperoleh dari studi kasus. Jumlah DLC diperoleh dari jumlah DLH dikali DLC per DLH. Jadi, total jumlah DLH diperoleh dari jumlah total triwulan 1 ditambah jumlah triwulan 2 ditambah jumlah triwulan 3 dan ditambah jumlah triwulan 4. Jadi, total jumlah DLC sebesar Rp9.141.600 diperoleh dari jumlah triwulan 1 ditambah jumlah triwulan 2 ditambah jumlah triwulan 3 dan jumlah triwulan 4. Untuk total DLC diperoleh dari perhitungan antara jumlah DLC daerah Tegal dan DLC daerah Brebes. Untuk anggaran jam tenaga kerja langsung UD Amanda tahun 2018 sebagai berikut. Terima kasih.